warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Terhormat Bapak Marmono Singgi, selaku dosen pengampu mata kuliah Sekuritas Portofolio kelas A dan teman-teman seangkatan dari administrasi keuangan, tidak lupa pula untuk kalian sudah bersedia untuk menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Initial Public Offering atau sering disebut dengan IPO. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Putri Asfia dengan NIM 230803102025 dari Universitas Jember. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu ada pengertian Initial Public Offering. Initial Public Offering atau sering disebut IPO adalah proses di mana suatu perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui pasar modal. Dengan melakukan IPO, perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka atau TBK dan sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek. Nah, melalui IPO, perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal dari masyarakat yang nantinya dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha, membayar utang atau kebutuhan lainnya. Selain itu juga dapat menjadi perusahaan terbuka dan meningkatkan citra perusahaan dan memperluas jangkauan bisnis karena mendapatkan kepercayaan yang lebih dari publik dan investor. Yang kedua yaitu tujuan IPO. IPO dilakukan bukan hanya untuk dana, tetapi juga karena beberapa manfaat lain. Di antaranya yaitu satu, penggalangan dana, yaitu agar perusahaan dapat mendapatkan modal tambahan tanpa harus berutang. Yang kedua, meningkatkan visibilitas reputasi. Jadi IPO itu bisa membantu perusahaan untuk lebih dikenal publik dan kredibel. Yang ketiga ada likuiditas bagi pemegang saham awal. Jadi pemilik awal itu bisa menjual saham mereka ke publik dengan lebih mudah. Yang keempat, mempermudah pendanaan di masa depan. Perusahaan atau publik lebih mudah menarik investor baru atau menerbitkan obligasi. Yang ketiga ada proses IPO. Yang pertama, menunjukkan underwriter dan persiapan dokumen. Perusahaan menunjukkan penjamin emisi atau underwriter dan menyiapkan berbagai dokumen termasuk pelaporan keuangan yang diaudit. Yang kedua, penyampaian permohonan pencatatan saham ke BI dan penitipan kolektif ke KSEI, yaitu mengajukan permohonan ke BI agar sahamnya bisa tercatat dan mendaftarkan saham ke KSEI untuk penitipan dan penyelesaian transaksi. Yang ketiga, penyampaian persyaratan pendaftaran ke OJK. Dokumen diserahkan ke otoritas jasa keuangan untuk ditelaah dan mendapatkan izin penawaran umum. Yang keempat, penawaran umum saham kepada publik. Saham ditawarkan ke masyarakat melalui penawaran umum, biasanya disertai dengan masa book building atau penjajakan minat. Dan yang kelima, pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Setelah IPO selesai, saham mulai diperdagangkan di pasar saham atau disebut BEI. Selanjutnya yaitu persyaratan melakukan IPO. Untuk bisa melakukan IPO, perusahaan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, usia perusahaan. Perusahaan harus berdiri dalam jangka waktu tertentu, misalnya minimal 1-3 tahun, tergantung bursanya sendiri. Yang kedua, aktiva bersih. Nilai kekayaan bersih perusahaan harus memenuhi ketentuan minimum. Yang ketiga, jumlah saham yang dijual. Perusahaan harus melepas saham dengan jumlah tertentu ke publik, misalnya minimal 10% dari total saham. Yang keempat, harga per lembar saham. Harga per lembar saham harus ditentukan dengan mempertimbangkan nilai perusahaan dan minat pasar. Yang kelima, jumlah pemegang saham publik. Harus memenuhi minimum jumlah investor publik agar saham dianggap terlebar luas. Yang keenam, direksi perusahaan. Direksi dan manajemen harus kompeten serta bebas dari masalah hukum. Yang ketujuh, struktur perusahaan. Struktur organisasi dan kepemilikan saham harus jelas dan transparan. Yang ke-8, laporan keuangan. Perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit minimal selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya ada regulasi IPO. Regulasi adalah langkah-langkah formal yang harus dilakukan dalam proses IPO. Yaitu yang pertama ada dual diligence meeting, yaitu pemeriksaan menyeluruh atas kondisi keuangan, hukum, dan bisnis perusahaan. Yang kedua, pengajuan permohonan, yaitu pengajuan dokumen ke otoritas bursa, misalnya ke OJK atau BI di Indonesia. Yang ketiga, penilaian atau review, yaitu bursa dan otoritas pasar modal akan menilai kelayakan perusahaan untuk IPO. Yang kelima, book building, yaitu tahap penawaran awal kepada investor atau institusi untuk mengetahui minat dan menentukan harga. Yang kelima ada price listing, yaitu penetapan harga final dan pencatatan saham di bursa.
Selanjutnya ada keuntungan IPO. Keuntungan IPO bagi perusahaan yang pertama, pendapatan baru. Perusahaan mendapatkan dana segar dari penjualan saham ke publik. Yang kedua, peningkatan profil perusahaan. IPO dapat meningkatkan citra dan eksistensi perusahaan di mata publik dan investor. Yang ketiga, likuiditas saham. Saham perusahaan bisa dengan mudah diperjualbelikan di pasar modal. Yang kelima, valuasi pasar yang lebih tinggi. Dengan IPO, perusahaan bisa mendapatkan valuasi pasar yang lebih besar. Terakhir, insentif karyawan. Saham bisa dijadikan insentif bagi karyawan, misalnya melalui program stock option. Selain keuntungan, juga terdapat risiko IPO. Yang pertama itu biaya tinggi. Biaya IPO mencakup jasa konsultan, audit, underwriter, dan administrasi lainnya. Yang kedua, keterbukaan informasi. Perusahaan wajib menyampaikan laporan berkala dan keterbukaan informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pesaing. Yang ketiga, tekanan pasar. Harga saham bisa sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, bukan hanya pada kinerja perusahaan. Yang kelima, volatilitas saham. Harga saham yang fluktuatif bisa berdampak pada stabilitas perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Initial Public Offering atau IPO adalah proses di mana sebuah perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui pasar modal. Dengan melakukan IPO, perusahaan tersebut dapat bertransformasi menjadi perusahaan terbuka atau go public yang sahamnya bisa diperjualbelikan secara bebas di bursa efek. Tujuan utama perusahaan melakukan IPO adalah untuk mengumpulkan dana segar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti ekspansi usaha, pengembangan produk, perluasan utang, atau peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, IPO juga dapat meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan di mata publik dan investor, serta memberikan likuiditas bagi pemegang saham lama. Namun, menjadi perusahaan publik juga berarti perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, seperti keterbukaan informasi, audit berkala, dan transparansi laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar modal. IPO melakukan tonggak penting dalam perjalanan sebuah perusahaan yang menandai pertumbuhan dan kesiapan perusahaan untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, proses ini juga membutuhkan persiapan yang matang karena selain peluang, terdapat risiko dan tantangan yang harus dihadapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Victory!